Part 4. Di pinggir jalan, Naira yang tengah menunggu taksi bersama Novi melihat motor yang berhenti di depan mereka. "Naira, gue pulang duluan ya," seru Novi sambil beranjak dari tempat duduk menuju motor yang berhenti di depan Naira. "Hati-hati dan langsung pulang, woi. Ingat jangan pacaran mulu," tekik Naira. Naira melihat ke arah Novi yang sudah pergi dibonceng oleh kekasihnya. Enaknya kalau punya pacar bisa diantar jemput. Sial banget nasib gue, belum punya pacar, mendadak disuruh kawin sama laki orang pula. Amsyong deh gue, gumam Naira sambil terus melihat ke arah depan yang sedari tadi tidak ada taksi yang lewat. Tin, tin. Bunyi klakson dari arah depan Naira berhenti sebuah mobil yang menurunkan kaca mobilnya. Naira yang kaget melihat ke arah mobil yang tak asing baginya. Di dalam mobil tersebut Pak Dion memanggil namanya. "Iya Pak," seru Naira sambil mendekati mobil Pak Dion. "Naira, ayo pulang bareng. Aku akan antar pulang," ujar Pak Dion. "Nggak usah Pak, nanti ngerepotin Bapak," basa-basi Naira. Padahal dalam hatinya senang banget dapat tumpangan gratis. "Sudah, nggak usah basa-basi seperti tidak biasa saja, aku antar pulang." Dion membuka pintu samping mobilnya. Iya Pak," seru Naira lalu masuk ke dalam mobil Pak Dion. Di dalam mobil, "Naira, sudah saya bilang kalau di luar jam kerja panggil saya Dion saja, tidak usah pakai Pak, kesannya tua banget," seru Pak Dion sambil melihat ke arah Naira yang tersenyum. "Hehehe, Bapak nih, maksudnya Dion. Yang bilang Dion tuh tua berarti matanya katarak tuh," ucap Naira sambil tertawa keras. Dion yang melihat Naira tertawa hanya tersenyum sambil terus melirik pada gadis di sampingnya. Entah kenapa sejak bertemu Naira, Dion merasa ada yang berbeda di hidupnya yang datar ini. Kalau melihat dari fisik Naira itu biasa saja, sama seperti gadis pada umumnya yang berperawakan sedang, kulit putih, rambut yang pendek sebahu. Bisa dikatakan jauh dari kata cantik dan seksi. Tapi jika sedang bersama Naira, Dion bisa menjadi dirinya sendiri. Kalau dibilang cinta pada Naira, Dion juga masih bimbang pada hatinya. Tapi yang jelas dia merasa nyaman jika di dekat Naira. Dion, ngapain liat-liat gue? Nanti naksir loh," Naira berkata sambil menggoda Dion. Apaan sih, Nay? Naksir dari mananya juga sama cewek kayak lo gini," Dion berkata sambil mengacak-ngacak rambut Naira. "Ih, jadi berantakan ini rambut gue," pakik Naira. Drrrr. Naira membaca pesan yang masuk. Desah Naira. "Kenapa, Nay? Ada masalah?" Dion melirik pada Naira. Nggak apa-apa," Naira tersenyum kecil, lalu menatap jendela samping mobil. Mobil berhenti di depan sebuah rumah bercat putih. Rumah sederhana tempat Naira tinggal. Naira tinggal di tempat itu sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal. Hanya rumah itu satu-satunya peninggalan dari orang tuanya. "Terima kasih Dion, yang sering-sering aja ya anter gue pulang." Ucap Naira sambil mengedipkan matanya. "Oke," Dion mengacungkan jari jempolnya. Lalu mobil kembali jalan meninggalkan Naira yang masih memandangi mobil Dion. Di tempat tidurnya, Naira kembali teringat pesan yang dia dapat dari Angel. "Jangan lupa besok kita bertemu di Cafe X jam 11 siang. Pakik Naira. Lalu Naira memejamkan matanya karena hari ini begitu lelah. Akhirnya Naira pun terlelap tidur.